dalam keadaan sehat, Bapak sehat, anak-anakku sekalian semuanya di rumah sehat, keluarga sehat, Bapak Ibu guru juga semuanya sehat. Jangan lupa semangat belajar. Walaupun di rumah, kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat kembali bertemu untuk belajar di sekolah sebagaimana biasa. Mari kita belajar, semangat belajar di rumah. Sahabat belajar sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas 4 tips membangun minat belajar. Tentu sahabat belajar sekalian ingin mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat membangun minat belajar setiap kita. Mari kita lanjuti dengan langkah yang pertama, yaitu membangun suasana hati. Nah, dalam membangun suasana hati ini tentu menjadi penting, sebab bisa jadi sekali waktu kamu sedang dalam kondisi suasana hati yang bersedih. Dalam kondisi suasana hati yang bersedih tentu saja akan mempengaruhi kondisi kita untuk melakukan hal-hal pekerjaan seperti belajar. Apalagi dalam suasana hati yang sedang marah, tentu saja dua hal ini akan mengganggu suasana hati kita dan tidak akan mampu memberikan dorongan yang positif untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti halnya belajar. Maka itu, sebelum kita memulai belajar, tentu kita harus tenangkan diri kita. Jadikan suasana hati yang tenang, yang tentram, yang rileks. Maka itu perlu kita mulai dalam membangun minat belajar kita atau belajar kita dengan mendoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang muslim, selain mendoa, tentu bisa dimulai dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buat sahabat belajar yang lain, bisa dimulai dengan bersenandung sebagai bagian daripada relaksasi hati, supaya menjadi tenang, menjadi tentram, dan mampu memberikan dorongan yang positif untuk dapat membangun minat belajar atau belajar kita. Ini yang pertama. Maka menjadi penting kita membangun suasana hati dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk membangun minat belajar kita. Sahabat belajar, yang kedua adalah kita harus menentukan tujuan. Nah, dalam tujuan ini tentu ada tujuan jangka pendek. Kamu harus punya tujuan. Kita dalam belajar ini apa yang hendak kita akan kerjakan? Apa tujuan kita? Menyelesaikan pekerjaan rumah, menyelesaikan tugas-tugas belajar saat ini. Nah, maka perlu kita persiapkan dengan matang. Perlu memiliki tujuan agar kita mampu berkonsentrasi. Nah, kemudian selain tujuan jangka pendek atau pembelajaran atau minat belajar kita yang akan kita laksanakan, kita juga bisa untuk sedikit membayangkan tujuan jangka panjang kita, yaitu cita-cita kita. Apa yang hendak kita capai melalui belajar ini? Apa yang akan kita harapkan atau hasil yang akan kita capai dari tujuan pembelajaran ini? Ini bagian daripada motivasi minat belajar kita, karena kita ke depan akan menjadi ini, karena kita ke depan akan menjadi itu.
Nah, maka itu bisa jadi untuk tujuan jangka panjang kita melihat orang-orang besar, melihat orang-orang sukses. Sahabat belajar boleh untuk membayangkan, saya akan jadi presiden, saya akan jadi menteri, saya akan jadi direktur, saya akan jadi pengusaha. Nah, ini bagian daripada motivasi untuk membangun minat belajar kita. Sebab itu perlu kita menentukan tujuan, baik itu tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Ini bagian yang kedua yang harus kita persiapkan kalau kita ingin membangun minat belajar kita lebih baik lagi. Sahabat belajar yang ketiga yang perlu kita laksanakan dalam langkah membangun minat belajar kita, yaitu membangun langkah-langkah. Kalau suasana hati kita telah tenang, kemudian tujuan telah kita tentukan, maka yang ketiga, langkah-langkah apa yang harus kita jalani? Tentu saja mempersiapkan pembelajaran kita. Jangankan jangka panjang, tentu pembelajaran yang akan kita laksanakan harus dipersiapkan. Dipersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan bukunya, dipersiapkan alat-alatnya, dipersiapkan semuanya. Baru kemudian kita akan kerjakan. Nah, ini tujuannya supaya minat belajar kita dapat terbangun dengan track yang sudah kita tentukan, sehingga kita akan melaluinya dengan tahapan-tahapan tersebut. Nah, maka itu diperlukan dalam langkah-langkah ini membuat catatan-catatan kecil dan sebagai bagian daripada rincian langkah-langkah yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Sahabat belajar, keempat, setelah kita tentukan langkah-langkah apa yang hendak kita laksanakan, tentu saja kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Maka kita mulai kerjakan dengan hal-hal yang mudah. Ya, apa saja yang dapat kita lakukan, maka lakukan. Jangan menunggu dan jangan berpikir lagi, sebab kita telah menentukan langkah-langkah tersebut. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi tidak berpikir lagi. Nah, sehingga langkah-langkah yang telah kita tentukan dapat terlaksana step by step, langkah demi langkah. Maka kita kerjakan dari hal-hal yang kecil dan sederhana, sehingga dapat memberikan langkah-langkah kita yang jelas, dan pada gilirannya akan dapat menghasilkan pembelajaran kita yang kita inginkan. Apalagi baik itu jangka panjang, jangka pendek saja perlu untuk kita menentukan langkah-langkah. Nah, sahabat belajar sekalian, kamu bisa melaksanakan 4 tips tersebut, yaitu membangun suasana hati, membangun tujuan, baik itu tujuan jangka pendek yang akan dikerjakan saat ini, belajar, menyelesaikan tugas belajar, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan tentu saja untuk menjadi bagian motivasi dan dorongan. Ya, kita bisa melihat tujuan jangka panjang kita mau jadi apa dan akan kemana. Nah,
apa keberhasilan yang akan kita capai? Maka perlu yang kedua ini, tujuan harus kita tentukan dalam membangun minat belajar kita. Yang ketiga, jika tujuan telah kita tetapkan dengan baik, tentu saja perlu untuk mencapai tujuan itu kita membuat langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini tentunya sebagai bagian dari step-step kita agar kita tidak menyimpang dari tujuan yang telah kita tentukan. Maka perlu langkah-langkah ini kita jalani sesuai dengan apa yang telah kita tentukan. Nah, yang keempat, yang terakhir, kalau semuanya sudah dapat kita rancang, kita buat schedule, maka mulailah. Tentu dengan hal-hal yang mudah yang dapat kita lakukan. Tidak mulai kita berpikir dari mana. Nah, sebab langkahnya sudah jelas, lakukan apa yang telah kita tentukan. Sekalipun bisa jadi dalam perjalanannya nanti ada kekurangan hal-hal lain, dan itu menjadi bagian catatan kita. Sahabat belajar sekalian, demikian mudah-mudahan 4 tips membangun minat belajar itu dapat bermanfaat buat kita, sehingga kita dapat tetap bersemangat untuk belajar dimanapun kita berada, baik di rumah, yang mudah-mudahan kita dapat belajar di sekolah pada gilirannya. Terima kasih, semangat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.